أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pasti, diabetes itu salah satunya selain genetik, pola makan kita yang tidak seimbang. Mungkin kebanyakan makan karbohidrat dibandingkan protein, kurang aktivitas, kurang olahraga, akhirnya timbullah namanya resistensi insulin ya di tubuh Tapi kita. karbo dibutuhkan tubuh kan dok? Artinya berarti tinggal diatur. Betul Ustaz. Jadi kalau misalnya di Kemenkes Ustaz, kalau kita punya makan di piring begitu, namanya isi piringku, nasi itu paling banyak 1/3 sampai 2/3 dari piring Ustaz. Sisanya itu sayur, sisanya lauk, apakah daging, ayam atau ikan, itu gizi seimbang dan buah-buahan. Kalau di sini terbalik dok. Iya. 9/10 itu semuanya nasi. Apalagi kalau kita lauknya. makan banyak Ustaz, kita nasi semua. Alhamdulillah Ustaz. Selain karbo apa lagi? Karena kan kita ini di Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan gitu. Iya. Nah, ya saya sering dengar dari jemaah itu ya. Kalau udah dikasih makanan internasional pun ada keju, ada belum makan Ustaz. Belum makan nasi Ustaz. Jangan salah dulu Ustaz. Jadi nasi itu salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menyehatkan sebenarnya Ustaz. Sumber karbohidrat yang sehat. Jadi bagi kami dokter jantung aneh kalau ada orang yang bilang saya anti makan nasi. Aneh Ustaz. Karena kenyataannya nasi itu kan alami dari beras yang diciptakan Allah kemudian menjadi bahan pokok kita. Yang masalah bukan di nasinya Ustaz, tapi porsi dari nasi yang kita konsumsi per porsinya di sana. Dan tidak ada masalah kalau kita makan banyak diimbangi dengan penggunaan yang sesuai Ustaz. Misalkan kita imbangi dengan olahraga 30 menit setiap hari sehingga energi yang berlebih yang kita konsumsi dibakar untuk aktivitas, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita makannya banyak karbonya dan kebanyakan duduk, tidak ada aktivitas olahraga 30 menit sehari, maka dipastikan itu akan menjadi cadangan lemak, diantaranya ya di perut kita semua ya bapak-bapak semua. Perutnya menjadi buncit, jadi besar karena itu cadangan dari energi yang ditumpuk Ustaz. Kalau normalnya, sehatnya, karbo dikonsumsi sehari berapa banyak? Jadi kita hitungnya bukan karbonya Ustaz, tapi dari kalori. Ya, kalori. Itu 2000 sampai 2500 kalori per harinya. Berarti gabungan semua. Semuanya Ustaz. Tapi dari Kemenkes sudah bikin panduan karena nggak mungkin kita menghitung, kita nggak punya ilmu. Jadi kalau makan piring, karbo itu nasi diantaranya itu 1/3, maksimal 2/3 per porsi Ustaz. Kemudian ada sayur, ada lauk, ada buah. Dan lebih lanjut lagi Ustaz, mungkin tips bagi bapak-bapak semua, urutan makan yang penting Ustadz. Ini mungkin perlu dibahas. Urutan makannya mungkin kalau kita campur semua ya Ustadz ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian yang bagus Bapak Ibu semua, kita memulai dari sayur dulu Ustadz. Sayur dan buah. Terutama sayur-sayuran. Jadi habiskan dulu porsi sayurnya, baru kita makan karbo. Karena berdasarkan penelitian, kalau kita makan sayur duluan, maka ada serat yang masuk ke tubuh. Dan serat ini mencegah penyerapan karbohidrat yang terlalu tinggi Ustadz. Jadi gula darah kita nggak akan melonjak dengan drastis. Jadi urutan selain porsi, urutan makan juga diperhatikan. Jadi dari kalau bisa sayur, kemudian mungkin baru protein dan terakhir baru karbohidrat. Begitu. Jadi kenyang duluan ya? Iya. Kalau karbo di awal biasanya pengen nambah. Ini rata-rata kalau buka puasa nasinya langsung. Sama sih Ustaz.